Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rizpa Maulida dengan NIM 3122102499 dari kelas TI 22C4. Di video ini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah data mini dengan topik prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma KNN atau Nares Network. Pertama-tama saya akan mengimpor pustaka atau library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk membaca data. Kemudian saya akan membaca dataset dari GitHub menggunakan Redscape. Data ini berisi informasi informasi medis pasien yang nantinya akan kita gunakan untuk memprediksi apakah pasien beresiko terkena penyakit jantung atau tidak. Ini adalah datanya, kemudian kita run. Ini hasil outputnya. Baik, dataset ini memiliki beberapa kolom. Saya akan jelaskan satu persatu. Dari age itu usia pasien dalam tahunan, dan sex itu jenis kelamin, 1 berarti laki-laki, kalau 0 perempuan. CP itu tipe nyeri dada, nilainya antara 0 sampai 3 menunjukkan jenis keluhan nyeri dada. Dan TR BPS itu adalah tekanan darah saat istirahat dalam mmHg. Dan CHOL itu adalah kadar kolesterol dalam darah. Ada FPS, itu artinya apakah gula darah puasa lebih dari 120 mg. 1 artinya iya, kalau 0 artinya tidak. Ada restek, itu hasil dari elektrokardiogram saat istirahat. Ada talat, yaitu artinya detak jantung maksimal yang dicapai. Ada EXNG, itu artinya apakah pasien mengalami angina saat olahraga. Ada Olpik, penurunan segmen ST, ini menunjukkan indikasi stres pada jantung. Ada SLP, itu adalah kemiringan segmen ST saat puncak olahraga. Ada CAA, itu adalah jumlah pembuluh darah besar yang terlihat dalam fluoroskopi. Ada TAL, itu artinya kondisi talasemia pasien. Dan output itu adalah target atau label, yaitu 1 jika pasien punya penyakit jantung dan 0 jika tidak. Oke, next kita ke processing, cek null dan duplikat. Ini hasil codingannya. Setelah tahu isi datanya, saya melakukan pre-processing. Pertama, saya cek apakah ada nilai kosong atau 0 menggunakan is null. Ternyata semua kolom lengkap, jadi tidak perlu diisi atau dibuang. Oke, yang keempat adalah memisahkan fitur dan label. Saya akan memisahkan antara fitur dan label semuanya kecuali kolom output. Saya masukkan ke variabel X sebagai fitur, sedangkan kolom output yang saya jadikan variabel Y sebagai label yang akan diprediksi model. Ini hasil dari outputnya. Nah, yang kelima adalah split data, train dan test. Data saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu data latih sebanyak 70% dan data uji sebanyak 30%. Ini dilakukan agar model dilatih pada sebagian data
dan diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tujuannya untuk mengukur kemampuan prediksi model secara objektif. Yang keenam ada model KNN sederhana atau K3. Saya menggunakan algoritma KNN dengan nilai K sama dengan 3. Dan KNN itu adalah algoritma berbasis jarak. Artinya jika ada data baru, model akan mencari 3 data terdekat yang mirip, lalu melihat mayoritas kelasnya. Jika mayoritas tetangganya punya label 1, maka data baru juga diprediksi juga punya label 1. Oke, lanjut ke 7, evaluasi model. Nah, setelah model dilatih, saya akan menguji hasilnya pada data uji. Saya cetak nilai akurasi, classification report, dan confusion metric. Ini dia. Akurasi menunjukkan berapa persen prediksi model yang benar, sedangkan classification report menunjukkan metrik Bayesian recall dan F1 score. Lalu confusion metric menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah dipisah per kelas. Ini hasilnya. Oke, next ke 8, yaitu ada cross validation. Untuk hasil evaluasi yang lebih stabil, saya menggunakan validasi silang 5 fold. Artinya data dibagi menjadi 5 bagian, lalu model dilatih dan diuji 5 kali dengan kombinasi berbeda. Nilai akurasi dari 5 kali percobaan diambil rata-ratanya. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu pembagian data. Ini adalah output yang dihasilkan. Ke-9 ada scaling dengan standar scalar. Karena algoritma KNN sensitif terhadap skala data, maka saya melakukan scaling menggunakan standar scalar. Scaling mengubah semua fitur ke dalam skala yang sama, biasanya mean-nya 0 dan standar deviasinya itu adalah 1. Ini penting agar fitur seperti kolesterol dan usia tidak mendominasi hasil prediksi. Ini adalah outputnya. Oke, yang ke-10 adalah tuning parameter K. Di tahap akhir, saya melakukan tuning parameter K untuk mencari nilai terbaik. Saya mencoba nilai K dari 1 sampai 20, lalu saya plot akurasi masing-masing nilai. Nah, dari grafik saya dapatkan bahwa nilai K terbaik adalah 14 karena menghasilkan akurasi tertinggi. Nilai ini akan saya gunakan untuk model final. Oke, kesimpulannya, saya telah membangun model prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma KNN dengan processing yang baik, scaling, dan tuning parameter. Saya berhasil mendapatkan akurasi yang optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.